Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ketemu lagi dengan saya Chef Saifullah. Ini video part kedua dari perjalanan saya dan adik saya menuju ke Kiara Condong Bandung buat nyoblos pemilu ya di tahun 2024 atau di tanggal 14 Februari besok. Jadi tadi itu kita berangkat dari stasiun Tugu jam 19.17 dan sampai di stasiun Wates itu pukul 19.45an. Jadi lumayan agak lama ya, sekitar ya 30 menit ada nggak ya? Ada ya, 30 menit dan kita udah sampai di stasiun Wates tadi ya jam 19.45. Lalu kita nunggu lagi ini buat naik kereta Kahuripan dari Wates menuju Bandung yang menurut jadwal sih jam setengah 11 ya. Jadi sambil nunggu kita bikin konten aja bersama adik saya Tita. Oh iya tadi udah ya. Halo pemula, YouTuber pemula. Jadi Tita ini adalah adik pertama ya, dari 4 bersaudara kita, dan kita ini juga sedang menyelesaikan kuliah S1-nya di UIN. Semester berapa tak? Semester banyak. Semester banyak. Dan kita punya kesamaan hobi lah, baca buku. Meskipun Nulis buku ilmiah, kita kan novel. Oh iya betul. Meskipun genrenya beda ya, tapi secara esensi mungkin sama saja lah. Untuk hal membaca perlu keuletan, perlu kesabaran bacaan, dan kemanapun kita pergi biasanya kita punya plan untuk bawa buku, sehingga ketika waktu senggang menunggu itu kita sambil baca buku atau novel. Terakhir baca novel apa tak? Sekarang lagi baca novel apa? Judulnya Kucing Penyelamat Buku karya Sosuke Natsukawa. Terjemahan Jepang. Ya. Apa sih itu ceritanya tak? Tentang apa sih buku novel itu? Tentang seorang pemuda yang tinggal sama kakeknya, terus kakeknya meninggal dan kakeknya itu punya toko buku. Terus toko bukunya itu ajaib karena si pemuda ini tuh harus menyelamatkan buku-buku yang ada di toko buku itu. Jadi kayak novel fantasi ya, soalnya ya di luar nalar. Sip. Itu novel apa judulnya tadi? Kucing Penyelamat Buku dari Sosuke Natsukawa. Sebetulnya beberapa tahun ini ya novel-novel Jepang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu cukup banyak kan? Dan rata-rata bestseller, dan rata-rata diterjemahkan oleh Gramedia. Dan saya sendiri pun sebetulnya senang baca novel-novel dari Jepang. Dan terakhir tuh saya baca Keajaiban Toko Kelentong Namiya. Itu penulisnya Keigo Higashino, dan untuk pertama kalinya saya baca buku dan menikmati buku dalam versi e-book. Biasanya kalau baca e-book tuh pusing betul, tapi karena alur ceritanya menarik, jadi sedikit sekilas ya tentang Toko Kelentong, Keajaiban Toko Kelentong Namiya itu menceritakan tentang pencuri di suatu daerah yang ada di Jepang. Kemudian di sela-sela pelariannya, karena dikejar-kejar oleh polisi betul, yang memutuskan untuk bersembunyi di daerah yang jauh dari kota dan di sebuah toko kelontong yang udah lama nggak dihuni. Artinya sudah tidak ditempati lagi lah, karena si pemiliknya sudah meninggal. Tapi si para pencuri ini heran gitu ketika toko kelontong itu penuh debu dan juga sudah tidak layak lagi buat dihuni. Tiba-tiba ada surat entah dari mana, awalnya nggak tahu juga itu
si para pencurinya Tahunnya itu. juga beda tiba-tiba. Tahunnya juga beda, dan dalam sekejap tiba-tiba para pencuri ini merasa punya kewajiban buat membalas surat yang dikirimkan oleh para penduduk sekitar toko kelontong itu. Dan singkat cerita lagi bahwa ternyata toko kelontong itu sudah didirikan cukup lama dan sudah ditinggalkan, dan ternyata sejarah dari toko kelontong itu dulunya sering digunakan oleh orang-orang yang bingung mau curhat kemana, konsultasi lah ibaratnya, terus dikirimkan ke sebuah kotak susu yang ada di dekat toko kelontong itu, dan setiap beberapa hari sekali itu diambil oleh toko kelontong atau pemilik toko kelontong Namiya itu, dibacakan lalu dibalas. Nah, ternyata meskipun si pemilik toko kelontong itu sudah meninggal, ternyata keajaiban itu masih. Jadi orang yang mengirimkannya pada waktu di masa lampau itu suratnya sampai pada masa depan, padahal toko kelontong itu sudah tidak berfungsi lagi. Dan bahkan perbedaan waktu antara di dalam toko kelontong dengan di luar toko kelontong itu cukup signifikan. Jadi jauh lebih lambat kalau tidak salah ya. Berarti Di luar yang si pencuri itu lebih modern atau lebih modern. lebih modern Ya, dari masa lalu? masa lalu ya, betul. Jadi sudah ditemukan HP lah ketika si pencuri itu datang ke toko kelontong itu, sedangkan surat-suratnya itu berisi tentang orang yang curhat di tahun 90-an, 80-an, ada yang dari atlet, ada yang dari rumah yatim dan segala macamnya, dan ceritanya itu paralel. Jadi ternyata si pemuda-pemuda pencuri ini dulunya diselamatkan oleh bukan pemilik, kenalannya si pemilik toko kelontong yang itu ternyata pacar si pemilik toko kelontong yang tidak jadi dinikahi. Yang masa lalu berarti ya? Iya, di masa lalu. Wah, ribet. Jadi ya memang ceritanya cukup rumit awal-awal, tapi ke belakang-belakang semuanya paralel. Dari mulai si pemberi surat itu ternyata punya hubungan dekat dengan toko kelontong, dengan para pencuri itu di masa lampau, sampai pada akhirnya si pencuri itu merasa asik gitu ya. Bahkan sebetulnya para pencuri itu juga mau meninggalkan tempat itu, tapi karena banyaknya surat yang datang akhirnya dibalas satu persatu. Saya lupa nama tokoh-tokohnya, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Pokoknya keajaiban toko kelontong. Terus endingnya gimana? Jadi endingnya itu menggantung juga sih. Oh, open ending. Jadi apa ya bahasanya ya, kalau dalam bahasa cerita novel itu, jadi masih menggantung dan bisa dilanjutkan lagi kalau misalkan lanjut part 2 itu. Penulisnya kan Keigo Higashino ya, dan itu menariknya novel itu baca sampai selesai dan dalam bentuk ebook. Itu baru pengalaman pertama kali loh pakai ebook. Ini banyak kereta yang lewat ya, karena ini memang stasiun saya kira kecil, tapi ternyata jadi tempat banyak transit kereta-kereta lintas kota ya. Jadi tidak bisa dikatakan kecil juga. Tadi juga lihat toiletnya juga bersih ya, bahkan ada toilet difabel, ada toilet pria wanita dipisah tentu saja dan bersih. Dan rasa-rasanya beberapa tahun ini juga pihak KAI itu sangat menjaga kebersihan, kenyamanan para penumpangnya, sehingga makin banyak orang menggunakan alat transportasi ini. Itu ya, itu mungkin sambil nunggu kereta Kahuripan yang setengah 11, ini baru pukul 10 kurang 10 menit, 5 menit, setengah jam lagi kita akan berangkat. Itu aja. Ada lagi Kak? Iya, apa sih namanya? Kayak ada kemiripan. Ya, Beda betul. tapi isi ceritanya tuh ada mirip-mirip. Ya, Dan betul. kebanyakan Perjalanan dari yang Salihuta udah tiba di stasiun baca Bogor. gitu, ada Sebelum kesamaan, turun, entah itu periksa tentang berita kembali apa bagian namanya, bawah masa Anda. lalu sama Pastikan masa tidak depan yang ketinggalan di kayak time dalam kereta. traveler kayak gitu kan. Kedua stasiun berada di sebelah kiri dari arah Ya, kedatangan memang kereta. di Jepang itu gaya penulisannya Saudara-saudara futuristik. pengguna kereta Jadi dia Indonesia
melihat ke masa depan dan juga masa lalu ya. Jadi sangat-sangat menghibur gitu. Dan kebanyakan berbicara mengenai bagaimana orang-orang itu bisa survive gitu ya dengan keadaan mereka, dengan kondisi mereka ketika sedang rendah terus kemudian bangkit lagi. Itu saja mungkin karena waktu sudah 10 menit video ini. Cukup, makasih Kak buat bahas bukunya yang tentang kucing penyelamat buku Job Gerard.